Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video tanggapan Bung Kusnaini tentang pertandingan tim nasional Indonesia U20 melawan Iran. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat malam Bungkus, Mas Indro. Selamat malam Mbak Suka. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu ya. Saya mau ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, jika Anda melihat persiapan timnas Garuda Muda kita, seberapa siap sebenarnya timnas kita untuk menghadapi Iran dalam laga esok? Ya, sebetulnya kalau ditanya soal persiapan, saya pikir kita melihat keseriusan jajaran pelatih dalam mempersiapkan tim ini ya, termasuk menggelar turnamen yang mini ya, yang kemarin digelar di Jakarta, di mana kita menghadirkan tim-tim yang cukup kuat. Ada Suriah misalnya, salah satu tim yang menurut saya levelnya cukup tinggi, dan itu memberi kita banyak pelajaran, banyak gambaran tentang apa yang harus diperbaiki dari timnas menuju ke Piala Asia nanti. Kita tahu bahwa Suriah ini termasuk tim yang lolos ke Piala Asia nanti ya, sama seperti halnya Yaman. Dan itu kalau kita lihat bagaimana ketika Indonesia berhadapan dengan Suriah cukup kesulitan, artinya dari uji coba tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa Coach Indra punya PR cukup banyak untuk menaikkan level permainan timnas U20 supaya nanti di Piala Asia bisa bersaing. Kita tahu bahwa lawan-lawan kita akan lebih berat dibanding dari turnamen mini kemarin. Ada tim-tim kuat seperti Iran, Uzbekistan, terakhir Yaman. Kita sudah ketemu Yaman waktu di kualifikasi dan kita bermain imbang ya. Tapi melawan Uzbekistan tahun kemarin kita dalam pertandingan friendly match sempat kalah 2-3. Nah, yang berat memang Iran, karena Iran ini salah satu tim yang konsisten performanya di level Asia, tidak hanya di kelompok U20 tapi sampai ke senior. Iran juga lolos ke Piala Asia ini 3 kali pertandingan semuanya menang, termasuk mengalahkan tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab. Jadi memang betul-betul kita mengharapkan Coach Indra di sisa waktu yang ada ini mampu menaikkan level permainan, membenahi masih lemahnya kreativitas lini tengah, masih lemahnya transisi saat mereka kehilangan bola, dan diharapkan pada saat pertandingan pertama nanti semua itu sudah teratasi dan kita bisa tampil kompak, tampil solid, tampil lebih kreatif sehingga nanti mampu menghasilkan hasil yang baik ketika menghadapi Iran. Baik, nah kemudian Mas Indro, apakah Anda juga melihat apa yang dilihat oleh Bungkus di mana berdasarkan uji coba yang laga uji coba yang pernah dilakukan kemarin itu ada banyak PR yang harus diperhatikan sehingga nanti dapat memaksimalkan potensi dari seluruh pemain skuad Garuda Muda, Mas Indro? Iya, PR kita masih banyak ya tentunya ya, apalagi kita menghadapi Iran, lawan yang sulit, dan juga di grup ini kan lawannya juga cukup berat. Selain Iran ada Yaman, ada Uzbekistan ya. Ini adalah pertandingan yang berat. Namun saya percaya bahwa Coach Indra ini bisa menekankan dengan semangat permainan yang semangat, tentunya akan membuat kejutan-kejutan ya, terutama melawan Iran. Meski banyak PR, tapi terutama di finishing touch dan umpan dari kaki ke kaki ini harus lebih diutamakan ya dari Coach Indra. Namun saya lebih menekankan jangan terlalu dibebani oleh target gitu pemain-pemain kita. Pemain kita harus bermain lebih lepas dan bermain sesuai dengan kemampuannya dan bermain menunjukkan permainan terbaik mereka di Cina, Mbak. Baik, kemudian Bungkus, jika kita melihat timnas Iran ini kan tadi Anda mengatakan sendiri bahwa performanya termasuk yang konsisten ya untuk wilayah Asia. Lantas apa saja yang harus diperhatikan sebenarnya dalam laga menghadapi timnas Iran ini? Apa yang tidak boleh sampai dilupakan oleh timnas skuad Garuda Muda kita atau pelatih Indra? Iya, salah satu ukurannya kan kemarin di turnamen mandiri itu ya, yang saya anggap sebagai barometer untuk melihat performa timnas. Nah, ada beberapa kejadian menarik di mana dalam 2 pertandingan uji coba sebelum lawan India di mana kita menang,
kita 2 kali kebobolan itu dari situasi umpan silang yang diakhiri dengan sundulan mematikan dari pemain lawan. Nah ini saya pikir salah satu PR yang nanti di pertandingan sebenarnya sudah harus diatasi oleh pelatih. Kita tahu bahwa negara-negara Timur Tengah, entah itu Iran, Yaman, termasuk Uzbekistan, itu posturnya rata-rata cukup tinggi. Nah ini alamiah kan, karena memang mereka berasal dari kawasan di mana posturnya tinggi-tinggi. Nah mereka akan melakukan hal yang sama nanti ketika menghadapi Indonesia seperti Suriah kemarin. Karena itu Coach Indra harus matang betul meramu susunan pemain, termasuk formasi. Dalam uji coba kemarin kita sempat melihat Coach Indra memainkan 2 formasi yang berbeda ya. Sempat bermain dengan 4-3-3, tapi sempat juga berubah menjadi 3-4-3, bahkan 3-5-2. Nah, bukan berarti dia belum punya pakem, tapi saya pikir memang dia ingin mencoba ya. Nah, harapannya adalah apa yang sudah ada di dalam benaknya dia, yang sudah ada di dalam game plan-nya, itu nanti bisa diterapkan dengan baik. Dan di samping pertahanan yang juga harus lebih kuat, terutama menghadapi situasi umpan silang dari bola-bola crossing, juga di depan finishing harus lebih baik. Kemarin ketika Jens Raven sudah main, terlihat bahwa persoalan finishing itu pelan-pelan sudah teratasi. Ada Raven, ada Ragil yang di depan terlihat cukup baik. Tapi mudah-mudahan Raven juga dalam kondisi yang optimal ya, karena kemarin pada saat turnamen dia sempat cedera. Nah, kalau Raven tidak bermain memang agak sedikit mengurangi daya dobrak. Tapi yang tadi saya tekankan di awal pada saat di awal wawancara kita, satu hal yang juga harus dibenahi adalah kreativitas lapangan tengah. Jangan hanya terpaku pada permainan sayap yang diakhiri dengan cutback. Karena lawan pasti akan melihat itu dan kemudian mengantisipasi. Harus lebih banyak skema serangan yang berbeda, variasi permainan yang berbeda, terutama di sepertiga akhir permainan lawan, supaya ketika skenario A mentok, skenario berikutnya bisa diterapkan. B, C, dan seterusnya. Ini yang harus terus dibenahi oleh Coach Indra, meskipun sisa waktunya terus terang memang tidak banyak. Baik, nah Mas Indro, kita melihat memang sepertinya tantangan sangat jelas ya di depan mata untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda menghadapi timnas Iran. Tetapi kalau dari kacamata supporter sendiri, kita melihat bahwa Coach Indra Syafri ini kan memiliki pengalaman yang nggak main-main juga sebenarnya untuk di wilayah Asia juga. Nah, apakah ada rasa optimistis yang juga tinggi di harapan supporter agar timnas ataupun skuad Garuda Muda ini bisa memberikan hasil yang terbaik di bawah polesan Indra? Iya, Coach Indra ini kita percaya dan memang dia punya kemampuan khusus untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme yang tinggi ya bagi para pemain kita. Nah ini yang terbukti dengan dia misalnya mendapatkan Piala SEA Games, lalu juga AFF ya, dan ini keberhasilan Coach Indra. Nah ini yang kita harapkan dia bisa menggunakan kemampuannya itu tentunya di Piala Asia kali ini dan membuat kejutan-kejutan walaupun kita melawan tim-tim yang cukup berat ya di grup di Piala Asia sehingga target yang ingin dicapai oleh Coach Indra bisa berhasil gitu Mbak. Baik, nah Bungkus, jika kita melihat juga ya persiapan yang dilakukan oleh skuad Garuda Muda, kita bahas soal materi pemain dulu. Apa yang menjadi catatan Anda selain tadi mungkin terkait dengan kreativitas di lapangan tengah ini juga harus ditingkatkan? Iya, pertama kita memang agak tipis di sektor depan ya. Kita memiliki banyak nama tentunya, tapi yang terlihat dalam uji coba kemarin yang dua paling menonjol itu adalah Jens Raven dan Ragil ya. Dan itulah yang saya pikir akan nanti banyak mendapat kesempatan dari Coach Indra untuk menjadi andalan di depan. Tapi persoalannya adalah dalam turnamen level Asia seperti ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan dua nama ini. Pemain-pemain tengah juga harus mampu berkontribusi lebih dari sekedar sebagai pencipta umpan-umpan matang, pencipta kreativitas, tapi juga harus menjadi alternatif untuk mencetak gol. Nah, dalam uji coba kemarin masih terlihat mereka kesulitan. Entah itu Tony Firmansyah atau pemain yang lain yang diberikan kepercayaan, itu masih sulit berkontribusi juga dalam mencetak gol. Mudah-mudahan nanti itu bisa teratasi juga. Yang kedua, memang cukup disayangkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan skuad yang lengkap ya, karena pemain yang cukup berkualitas yang sebetulnya bisa membantu di lini pertahanan, ada Dion Mark, ada Tim Gepen, agak sedikit terlambat proses naturalisasinya, sehingga baru pada saat-saat terakhir diangkat sumpah. Nah ini sedikit merugikan sebetulnya kalau mereka ada di dalam tim, sebetulnya memperdalam skuad ini ya. Jadi kedalaman skuad itu penting dalam turnamen seperti ini, di mana jarak satu pertandingan ke pertandingan lain kan relatif pendek waktunya.
kalau ada yang cedera, kalau ada yang kena akumulasi kartu, kena hukuman kartu, itu akan sangat mengganggu. Apapun seperti yang kita sudah bahas tadi, kita berharap Coach Indra yang punya magis sebagai pelatih spesialis turnamen gitu ya, pernah juara Piala AFF, pernah juara SEA Games, mudah-mudahan bisa menaikkan levelnya dari level Asia Tenggara ke level Asia. Baik, nah tadi karena Bungkus menyinggung soal naturalisasi, saya mau tanya Mas Indro dulu. Kita tahu bersama bahwa ada dua pemain naturalisasi yang batal memperkuat skuad Garuda Muda ya. Tanggapan dari supporter seperti apa? Apakah sempat menaruh harapan yang tinggi juga dengan kehadiran dua pemain ini, atau sebenarnya dengan materi pemain yang ada ini sudah cukup untuk dapat memberikan hasil yang terbaik, Mas Indro? Ya, saya pikir dengan keberadaan pemain-pemain yang sudah ada gitu ya, ini Coach Indra harusnya sudah siap dengan apapun resikonya gitu ya. Apakah mendapat tambahan pemain baru atau tidak gitu ya, dengan naturalisasi dan juga pemain-pemain diaspora kita. Nah, ini yang harus Indra Safri